apa kabar? Hari ini kita akan belajar bareng tentang Dart esensial sama latihan fundamental Flutter-nya. Santai aja, anggap aja kita lagi nongkrong tapi sambil belajar. Jadi aku itu nggak bakal terlalu serius-serius banget, tapi kita tetap fokus biar materinya nyampe. Nah, sebelum ke materi, perkenalan dulu. Kenalin, aku Umi Maroh. Aku mahasiswa dari Politeknik Negeri Semarang. Tepatnya Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro. Nah, sebelum lanjut ke prakteknya, aku kenalin dulu apa sih itu Dart dan juga Flutter. Jadi pertama-tama, Dart itu adalah bahasa pemrograman buatan Google. Bisa dipakai buat bikin aplikasi web, bisa bikin buat aplikasi mobile, dan juga desktop. Nah, kalau Flutter sendiri, itu adalah frameworknya dari bahasa Dart. Jadi, bayangin aja kalau Dart itu adalah bahasanya, Flutter itu adalah alatnya. Dengan Flutter, kita bisa bikin aplikasi lebih cepat karena banyak komponen yang udah siap pakai. Jadi, simpelnya, Dart adalah bahasa, Flutter itu adalah alat untuk bikin aplikasi. Nah, kemudian langsung aja ke percobaan atau praktek yang paling basic yaitu Hello World. Nah, untuk prakteknya sendiri itu di sini kita bikin fungsi main, terus kita print teks. Kalau dijalankan, ya simpel aja, keluar tulisan Hello World. Untuk kodenya, penulisannya seperti ini. Ya, print. Jangan lupa ketik komanya, kemudian save, kemudian ini kita buka terminal baru aja, terus ketikin Dart run. Ini, tada! Simple banget, keluarnya itu bakal Hello World yang di layar ini. Nah, ini tuh ibarat salam perkenalan sama bahasa Dart itu sendiri. Kemudian untuk mempersingkat waktu dan juga efisiensi waktu itu, aku udah nyiapin beberapa kode program yang tentunya tinggal kita pahamin aja tentang kode-kode itu fungsinya buat apa sih. Dan juga biar mempersingkat waktu aja, mungkin langsung aja untuk komentar ya. Dari komentar sendiri, aku ada kode ini. Nah, kalau tadi kan udah bisa nyapa dunia nih. Sekarang kita tambahin catatan biar nggak lupa. Nah, catatan itu namanya komentar. Komentar itu bisa berupa satu baris dan juga bisa multi baris. Nah, untuk satu baris sendiri itu menggunakan simbol seperti ini. Tapi untuk yang multi baris itu menggunakan simbol seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kode ini dijalankan, kita save dulu. Kemudian jalankan. Nah, kalau kode ini dijalankan, itu komentar ini nggak akan ikut dijalankan. Jadi, komentar ini itu tujuannya buat kita sendiri aja atau tim biar lebih gampang baca codingnya. Oke, dia kemudian lanjut ke variabel dan tipe data. Nah, ini kode yang aku siapin buat penjelasan di variabel dan juga tipe data. Jangan lupa save.
Nah, selanjutnya itu kita kan pasti butuh simpen data kan. Nah, ya, di sini tuh kita pakai variable. Variable itu adalah tempat untuk menyimpan data. Ada tipe string buat teks, ada juga integer buat angka bulat, boolnya buat true atau false. Nah, selain itu juga ada list buat kumpulan data dan juga map untuk pasangan key value. Dari sini kalau dijalankan itu akan muncul seperti ini. Jadi kalau kode ini dijalankan itu hasilnya ya cuman akan menampilkan variabel-variabel ini. Elektra ini sesuai dengan tipenya ya. Oke, untuk variabel dan tipe data itu done. Intinya kalau misalkan ini dijalankan itu semua data ini itu bakal keluar. Jadi kita bisa nyimpen informasi restoran misalnya itu lebih lengkap banget ya. Ya, Elektra Seafood, tahunnya 2023, harganya sekian, dan seterusnya. Next, untuk yang if else atau perkondisian. Nah, kalau udah punya data, kita biasanya kan pengen bikin keputusan. Misalnya, nilai ujian lulus atau enggak. Di Dart, kita bisa pakai if atau else. If dan juga else. Nah, jadi kalau misalkan kondisinya terpenuhi, jalankan perintah ini. Kalau enggak, ya jalankan yang lain. Contoh dari kode ini kalau dijalankan itu akan muncul output seperti ini. Baik. Kenapa kok bisa baik? Karena nilainya lebih dari 85. Di sini keterangan nilai 85. Kalau misalkan nilai itu lebih dari 81, maka predikatnya itu baik. Jadi di sini otomatis dia akan mendapatkan predikat baik. Gitu. The next di looping. Capek gak sih kalau harus nulis sprint berkali-kali? Nah, biar nggak capek, kita itu bisa pakai looping alias perulangan. Misalnya, kita pengen cetak teks 5 kali, tinggal bikin for loop Dart yang kerja. Jadi, kita tinggal santai aja gitu loh. Contohnya nih, dari ini, perintah ini, itu jika dijalankan, maka akan muncul output seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu nulis print atau cetak berulang-ulang ya, print gitu, enggak. Tapi cukup menggunakan fungsi loop, menggunakan for loop ya, atau while loop, atau do while loop gitu. Next, kita ke fungsi. Untuk fungsi sendiri, sebentar. Nah, ini adalah kode untuk fungsinya sendiri. Jangan lupa kita save. Nah, penjelasannya kalau ada perintah yang sering dipakai, mending kita bikin fungsi aja. Misalnya, penjumlahan. Bikin sekali, dipanggil kapan aja, bisa. Jadi, kodenya itu lebih rapi dan juga gampang dibaca.
Kalau misalkan kode ini dijalankan, maka akan muncul output seperti ini. Hasil penjumlahan 30 dari mana? Dari fungsi A ditambah B. Rumusnya ini, terus tipenya ini, A-nya ini, B-nya ini. Jika ditambahkan, maka akan terjadi atau muncul output ini 30. 10 tambah 20 adalah 30. Itu. Next, untuk class and object. Masuk ke yang lebih seru, jadi OOP. Class itu kayak blueprint, dan objek itu hasil cetakannya. Misalnya, kita punya class GDSC. Terus, kita bikin objek baru di kelas itu, dan kasih nama sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari kode ini, kalau misalkan dijalankan, itu akan muncul output seperti ini. Ini dari mana? Dari ini dari print ini model. Next, langsung ke latihan fundamentalnya. Di latihan fundamental ini, itu ada beberapa praktikum. Yang pertama itu ada praktikum untuk menampilkan data restorannya. Ini. Soal praktikumnya itu aku ambil dari sini ya teman-teman. Nih. Nah, untuk praktikum itu sendiri itu menggunakan kodenya. Untuk kode-kodenya sudah aku siapin, jadi nanti tinggal penjelasan aja. Jadi kita bikin data restoran pakai map. Ada nama pemilik, alamat, makanan, minuman, semuanya lengkap. Pas dijalankan itu, semua data restoran tampil di layar. Jadi ini kalau misalkan dijalankan, kita bikin baru biar nggak tercampur. Ini data ini dijalankan, maka semua data restoran itu akan tampil. Tuh. Next, untuk praktikum keduanya, di sini praktikum kedua itu kan untuk luas dan keliling lingkaran. Kurang lebih ini rumusnya. Untuk luas sendiri itu rumusnya PR kuadrat, terus untuk keliling sendiri ada 2PR. Terus untuk pengerjaan kodenya itu menggunakan seperti ini. Tidak. Ini save. Kalau misalkan ini dijalanin, itu akan muncul output seperti ini. Keterangan jari-jari adalah 7. Nih, jari-jari 7 benar. Terus luas lingkarannya langsung
ketemunya dari rumus yang dimasukkan ke sini. Dan untuk kelilingnya sendiri itu segini. Gitu kurang lebihnya. Next, lanjut lagi ke bagian praktikum 2 yang nomor 2. Di praktikum 2 nomor 2 itu ada soal untuk diskon sepatu ya. Jadi harga awal itu 750, terus dia didiskon 10%. 10% itu berapa? 0,10. Jadi potongan awalnya jadi potongannya itu adalah 75.000. Totalnya jadi 675.000. Nah, kita buktikan dengan kita menjalankan kode ini. Apakah hasilnya itu sama? Nah, ternyata sama ya teman-teman. Jadi ini adalah contoh simpel operasi matematika. Next, untuk konferensi suhu. Ini adalah kode untuk konferensi suhu. Soal nomor praktikum 2 nomor 3, poin 3. Nah, Celsius itu kan bisa konversi ke Reaumur dan juga Fahrenheit. Nah, kalau misalkan dijalanin, otomatis outputnya itu akan muncul seperti ini. 30 Celsius itu sama aja dengan 24 Reaumur. Terus gini sama dengan ini. Kok bisa tahu dari rumusnya? Next, kita ke challenge ketiga. Ini adalah jawaban untuk challenge ketiganya. Cukup panjang, karena di challenge ini itu kita latihan bikin logika. Kalau nilai masuk range tertentu, hasilnya bisa sangat baik, baik, dan juga seterusnya. Sangat baik. Nah, dan kalau penilaian makanan, kita itu pakai switch case, outputnya sesuai dengan huruf yang dimasukin. Seperti ini, untuk belajar dulu, D untuk kurang, C untuk cukup, B untuk enak, dan A untuk sangat enak. Kalau perintah ini dijalankan, itu akan muncul output yang seperti ini. Kenapa bisa baik? Yang pertama, karena di sini itu 85. Terus yang keduanya itu B. B di sini itu menunjukkan indikator enak. Jadi enak dan baik. Oke, lanjut langsung ke challenge keempat atau challenge terakhir. Ini untuk kode challenge keempat. Atau challenge terakhir yaitu tentang looping pola. Cetak bintang naik dari 1 sampai 5, lalu turun lagi. Jadi itu hasilnya kayak segitiga yang naik turun. Output yang dihasilkan itu lebih seperti ini. Gini. Ini adalah looping pola. Nah, mungkin itu aja belajar dari essential plus latihan fundamentalnya dari Hello World, komentar, variable, if else, looping, fungsi, class, sampai juga latihan soal yang praktis. Semoga penjelasan santai ini atau penjelasan dari aku diterima dengan baik sama kalian dan juga bisa dipahami dengan baik ya.
Oke, mungkin sampai di sini dulu. Makasih udah mau belajar bareng. Kita lanjut di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.